Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan alhamdulillah sekarang kita masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan iringan doa. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kita, kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-23 dari bab rubai. Sebagaimana yang sudah kita bicarakan, makalah yang ke-23 dari bab rubai ini merupakan pangandikan dari Abdullah ibnul Mubarak yang menyatakan bahwa ada salah seorang ahli hikmah yang berusaha meringkas hadis atau menyeleksi hadis ya dari ratusan ribu sehingga hanya menjadi 40.000, menjadi 4.000, menjadi 400, menjadi 40 ya. Bahkan yang terakhir menjadi hanya 4 kalimat saja. Nah, yang 4 kalimat yang dipilih dari hadis yang sekian banyak itu, yang pertama adalah pernyataan yang menyatakan la tafiqanna bi imra'atin ala kulli hal. Jangan kalian mempercayai sepenuhnya kepada perempuan dalam segala kondisi, dalam segala hal ya. Lalu kemudian yang kedua, jangan kamu terpedaya oleh dunia dalam segala keadaan. La taghtaranna bil mali ala kulli hal. Lalu yang ketiga, la tuhammil ma'idataka ma la tutiquhu. Jangan engkau membebani perutmu itu dengan hal-hal yang perut tidak mampu untuk menanggungnya. Warrabi'atu, dan yang keempat, la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan engkau mengumpulkan ilmu yang tidak memberikan manfaat untukmu. Nah, 3 poin yang pertama sudah kita bahas dengan panjang lebar ya. Malam ini kita akan membahas yang keempat. Ya, mudah-mudahan selesai.
Karena untuk yang poin keempat ini Imam Nawawi memberikan syarah yang cukup panjang dengan mengutip beberapa pandangan dari beberapa ulama, ya. Baik, ya. Saya ulangi lagi, ya, warrabi'atu, dan kalimat keempat yang tadi, ya, diseleksi dari sekian banyak hadis tadi itu berbunyi la tajma' minal ilmi, jangan engkau mengumpulkan ilmu mala yang fauka, yang ilmu itu tidak bermanfaat untuk kalian, ya. Jadi ilmu itu wajib kita tuntut, ya. Saya kira kita sudah tahu semua, ya. Kita sebagai seorang muslim itu wajib menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ya. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam hadis lain bahkan kewajibannya itu dari mulai dari mulai ayunan, ya, sampai ke liang lahat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Jadi kalau bapak-bapak sudah sepuh-sepuh gini kok masih ke masjid mendengarkan majelis ilmu, wah, itu saya yakin dia tercatat sebagai orang yang mengamalkan hadis ini, menuntut ilmu sampai dengan liang lahat itu, ya. Masya Allah itu. Amin ya rabbal alamin, ya. Nah, persoalannya lalu menuntut ilmu itu ilmu yang mana, kan begitu? Apakah sembarang ilmu boleh kita tuntut atau kita cari, ya? Jangan dituntut lah ilmu yang katanya Cak Lontong itu, ilmu tidak salah kok dituntut itu. Dicari, ya. Ya, menuntut ilmu dicari, ya. Cak Lontong pernah itu. Terus salahnya apa ilmu itu kok dituntut itu? Orang yang salah dituntut di pengadilan, ilmu nggak salah tadi dia. Itu guyonnya Cak Lontong, ya. Jadi, lah ilmu mana yang kita harus cari itu, ya? Harus kita kumpulkan itu. Ya, nah, makalah ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita wajib menuntut ilmu, tapi ilmu yang kita cari itu, ilmu yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit itu adalah ilmu yang bermanfaat, ya. Kiai saya dulu pernah dengan sangat apa namanya, ya, mudah dimengerti, ya, untuk menjelaskan ilmu yang bermanfaat itu. Bermanfaat untuk apa? Ya. Bermanfaat untuk penghidupan dan untuk kehidupan kita. Jadi dua hal, ya. Jadi penghidupan dan kehidupan, ya. Itu saya ingat betul itu. Jadi ungkapan itu, ya. Jadi kalau penghidupan itu berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dunia. Berarti kita butuh apa? Butuh makan, butuh minum, ya, butuh sehat, butuh bisa kemana-mana, butuh apa. Itu penghidupan kita, sehingga hidup kita itu sejahtera, ya. Ya. Ya, makanya kita lalu kemudian mencarilah ilmu itu yang kemudian bisa memenuhi itu, ya. Tapi ilmu tidak hanya cukup dengan yang penting kita hidup, tapi kita ini hidup dengan baik, kan, ya. Hidup baik tidak hanya di dunia, ya, tapi nanti juga lebih-lebih baik di akhirat itu. Nah, itulah kehidupan, ilmu tentang kehidupan. Kalau tadi penghidupan, ini kehidupan, ya. Ya agak dirasakan sedikit lah itu karena itu apa namanya, bahasa itu kan kadang-kadang rasa memang, ya. Jadi kita bisa bedakan itu, ya.
Jadi yang bermanfaat untuk penghidupan kita maupun kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Al-Ghazali malah lebih jelas lagi ya. Al-Ghazali itu merupakan seorang ulama, seorang filosof yang dalam hal ilmu itu beliau memberikan klasifikasi ilmu itu dari berbagai macam sudut pandang. Ya. Bisa ilmu itu dibedakan dari segi sumbernya. Kalau ilmu itu dibedakan dari sumbernya, ada ilmu yang disebut dengan ilmu yang berasal dari akal, berarti ilmu akliyah, ilmu rasional, dan ilmu yang syariah ya, atau nakliyah ya, ilmu yang dinukil dari Al-Quran dan hadis ya. Ya. Kalau didasarkan dari segi cara memperolehnya, ada yang disebut dengan ilmu husuli, ada ilmu huduri. Ilmu husuli itu ilmu yang cara mendapatkannya itu betul-betul dengan usaha ya, dengan belajar. Tapi ada yang disebut dengan ilmu huduri, ilmu yang hadir begitu saja. Ya. Itulah yang kemudian bahasa populernya kita sebut dengan ilmu laduni itu ya. Atau ilmu kasfi yang Allah itu kemudian membuka hijab sedemikian rupa sehingga kita tiba-tiba tahu banyak hal itu tanpa belajar itu. Ya. Ada pembedaan dari sisi ilmu itu terpuji dan tidak terpuji. Ya. Sehingga ada ilmu yang mahmudah dan ilmu ghairu mahmudah. Ya. Ada juga, nah ini ilmu yang paling populer ya, ilmu yang fardu ain dan fardu kifayah. Ya. Jadi ilmu yang fardu ain itu sebagaimana pengertian fardu ain yang kita ketahui. Fardu ain itu kan ada wajib yang sifatnya individual. Kalau kifayah wajib yang sifatnya komunal, kemasyarakatan. Nah, ilmu juga begitu. Ilmu itu ada yang wajibnya wajib ain itu. Ya, wajib individual. Contohnya apa? Sholat itu merupakan kewajiban individual seseorang. Tidak ada orang yang bebas dari kewajiban sholat. Berarti ilmu tentang sholat itu wajib ain. Ya. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang zakat, ilmu tentang haji, itu wajib ain itu. Masing-masing individu harus mengetahuinya. Tapi ada ilmu yang sifatnya komunal, wajibnya itu. Ilmu kedokteran itu wajib menurut Al-Ghazali. Tapi wajibnya komunal. Harus ada di antara satu masyarakat yang jadi dokter. Ya, sebab apa? Kalau sampai kok dalam satu masyarakat tidak ada yang jadi dokter, kalau ada yang sakit tidak ada yang obati, itu masalah itu dosa semua. Begitu maksudnya itu. Ya. Nah, ini ada kaitannya dengan persoalan tadi itu manfaat dan tidak manfaat ya. Sehingga kalau kita mencari ilmu, mengumpulkan ilmu itu ya fokus pada yang bermanfaat untuk kita itu. Untuk kebahagiaan kehidupan kita dan kebahagiaan kehidupan kita di akhirat nanti itu. Ya. Kalau misalnya terkait dengan pembacaan Al-Ghazali tadi ya, misalnya untuk wajib ain itu harus kita prioritaskan, untuk wajib kifayah itu ya tidak harus kita prioritaskan. Harus ada orang yang mengkaji, tapi tidak semua kita harus mengkajinya, kan begitu. Ya. Ya. Argumen Al-Ghazali apa? Argumennya sederhana ya. Karena ilmu itu tidak terbatas. Ya. Banyak sekali terus berkembang sementara usia kita ini terbatas. Ya. Usia kita ini terbatas. Oleh karena itu ya kita harus pandai-pandai memprioritaskan mana yang penting, mana yang urgen dan mana yang tidak urgen. Ya. Lah repotnya yang kemudian terjadi di masyarakat kita itu ada yang kemudian salah prioritas. Ya. Kadang-kadang ilmu yang wajib ain tidak dipelajari dengan baik, tapi ilmu yang wajib kifayah dipelajari sampai pol-polan. Ya. Maaf, nuwun sewu ya. Misalnya ada orang yang untuk ilmu tertentu itu sampai mencapai derajat yang tertinggi lah katakanlah ya.
doktor apa misalnya ya. Bahkan doktornya dalam banyak bidang misalnya. Loh, kok misalnya ilmu tentang sholat aja enggak ngerti. Loh ini kan saya kira siapapun orangnya bisa menilai kan, berarti tidak bisa mementingkan mana yang penting dan mana yang tidak begitu penting, mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Nah ini yang saya kira bagi kita penting ya untuk memilih betul ya mana ilmu yang akan kita pelajari itu yang betul-betul bermanfaat, sekali lagi untuk kebaikan hidup kita di dunia maupun kebaikan hidup kita di akhirat itu ya. Nah ini sekali lagi skala prioritas menjadi sangat penting ya, sangat penting ya. Jadi janganlah semua ilmu itu dipelajari, semua yang dikumpulkan ya toh yang tidak penting-penting gitu ya misalnya ya. itu jangan ya, yang penting-penting saja. Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang memang nanti akan kemudian terus mengalir pahalanya sampai kita wafat di alam kubur sekalipun ya. Kita sudah semua tahu bahwa yang namanya di antara amal yang tidak akan putus sampai ketika nanti orang wafat itu diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat itu ya. Oleh karena itu ya sekali lagi ya, mudah-mudahan kita ini bisa menuntut ilmu, mengumpulkan ilmu yang bermanfaat itu, menghindari ilmu yang tidak bermanfaat. Bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Sebanyak mungkin bermanfaat untuk orang lain itu lebih baik. Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah orang yang terbaik. Jadi sedapat mungkin hidup kita itu ya semoga itu ya senantiasa kemudian bisa memberikan manfaat, termasuk ilmu kita juga mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat itu. Amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini tegas sekali ini ya, jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat untukmu ya. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan panjang, akan saya bacakan saja dan kemudian kalau perlu diberikan penjelasan singkat-singkat ya. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ada seorang yang menyampaikan kepada Abu Hurairah. Yang disampaikan begini, inni uridu an ata'allamal ilma. Wahai Abu Hurairah, aku ini ingin sekali untuk belajar ilmu itu. Ya, akhafu an udayyahu. Tetapi aku itu takut kalau aku menyia-nyiakan ilmuku itu. Ya, jadi ini ada orang kepingin punya ilmu banyak, tapi sekaligus dia takut, khawatir kalau jangan-jangan dengan ilmu yang kemudian dipelajari itu malah kemudian tidak diamalkan, tetapi disia-siakan, ya disia-siakan. Faqala, apa jawab Abu Hurairah? Kafa bitarkika lil ilmi idha'atan. Ya. Cukuplah kamu meninggalkan ilmu itu sudah menyanyiakan. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ada orang mau belajar kok khawatir khawatir nanti menyia-nyiakan ilmu. Aku rasa ngaji lah. Wong tewas ngaji gue paling ya ora iso apa jenenge? Ora iso ngamalke kok wis rasa ngaji wae misalnya. Itu kan begitu kan ya. Mau ngaji tapi khawatir ora iso ngamalke, terus akhirnya orang ngaji, ya. Nah, khawatir tidak menuntut ilmu karena takut tidak mengamalkan itu sudah malah justru sudah jelas pasti menyia-nyiakan, ya, pasti menyia-nyiakannya itu. Ya, oleh karena itu jangan sampai kita punya pikiran, ya, kepengen belajar, kepengen ngaji, wah, gue takut orang iso ngamalke. Jangan takut seperti itu. Jadi kalau kita kepengen punya ilmu, kok kita sudah takut, ya khawatir tidak bisa mengamalkan atau dengan kata lain menyia-nyiakan ilmu itu, lalu kemudian betul-betul tidak belajar, tidak pernah ngaji, tidak pernah menuntut ilmu, nah itu sudah jelas-jelas tanda bahwa kamu menyia-nyiakan, kata Abu Hurairah. Ya, oleh karena itu ya, pokoknya perintah Allah itu tuntutlah ilmu, ya sudah tuntut saja.
Dan insya Allah dengan ilmu yang kita miliki itu Allah kemudian memberikan hidayah, ya. Ya, makanya dalam hadis Nabi itu kan dinyatakan ya, jadi orang yang datang ke majelis taklim itu akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga, ya. Ya. Karena apa? Loh, karena orang yang datang ke majelis taklim itu kan kemudian dapat ilmu. Kalau dapat ilmu, dia kemudian kalau Allah kemudian memberikan taufik, hidayah taufik, kemudian kepasi, lalu orang itu betul-betul mengamalkan ilmunya. Nah, dengan ilmunya itu yang diamalkan itu akan mengantarkan dia menuju surga. Nah, kalau orang tidak pernah datang ke majelis taklim, bagaimana bisa mendapatkan ilmu? Tidak mungkin, ya. Makanya kata Abu Hurairah betul itu. Kalau orang sudah tidak datang ke majelis taklim itu sudah jelas itu menyia-nyiakan ilmu namanya. Ya, orang yang menyia-nyiakan ilmu. Ya, itu. Jelas ini saya kira ya, tidak usah panjang-panjang keterangannya ya. Wa qala al-Imam Syafi'i, dan berkatalah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Imam Syafi'i ya. Mimma kajidis syaitani tarkul amala khaufan, tarkul amali khaufan min ayyakulan nasu innahu lamuraun li anna tathiral amala min nazaghati syaitani bil kulliyati muta'adziratun. Ya. Barang siapa, barang siapa, mimma kaydi syaitani, dan dari sebagian tipu daya setan, ya, adalah meninggalkan amal, ya, khaufan, karena takut, min ayyakulan nasu, khawatir kalau ada orang yang kemudian menyatakan innahu lamuraun, sesungguhnya orang itu riak itu, ya begitu. Nah, ini penting ini untuk kita jadikan pelajaran ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan ada ya, mau berbuat baik ya, wah aku mau jamaah di masjid, wah aku mau ngaji ya. Tapi terus kemudian khawatir loh, katanya orang ibadah itu harus ikhlas, ya tidak boleh riya. Wah, nanti gek aku ngarep masjid, gek aku nak ngaji, engko diomongke karo wong-wongku ya aku riya. Ya. Wis nak ngono ora sah. Ora sah ning masjid wae, nak ora sah ngaji wae. Lah itu tidak boleh gitu. Ya. Saya mau sedekah di masjid, ada pembangunan. Wah, ini ada sedang membangun ini ya. Gapura ya, butuh dana banyak. Wah, saya tak ikut sedekah, ikut nyumbang, ya. Waduh, tapi nanti aku dikira riya. Terus ora sido, ya enggak jadi. Khawatir dikira riya, itu tidak boleh. Itu tipu daya setan itu. Ya. Ya sudah, kalau kita mau berbuat baik apa saja, berbuat baik saja. Ya. Cara gampangannya kira-kira ada ya unsur-unsur riyaknya barang, yang penting ibadah. Yang penting nyambut gawe, yang penting beramal. Ya. Ya wajar. Ini penjelasannya ini ya, yang menarik ini ya. Li'anna tatuhirul amala min nazaghati syaitani bil kulliyati muta'adzirun. Karena sesungguhnya mensucikan amal ya dari gangguan setan, dari godaan setan ya. Jadi yang bersih betul-betul dari gangguan setan itu ya. Kok betul-betul keseluruhan, artinya total terhindar dari godaan setan ya, muta'adzirun itu sulit ya. Sampai kapanpun setan itu pasti goda, sampai kapanpun setan itu pasti pancen ngojok-ngojoki kita. Oleh karena itu bunyi setan jangan dipedulikan itu ya. Intinya kalau mau amal ya amal saja ya. Jangan kemudian takut dibilangin riak, takut dibilangin pamer, takut dibilangin wah cari muka atau segala macam, jangan. Itu intinya ya. Jadi kalau sampai kita misalnya kok sudah niat beramal baik ya, terus kemudian takut diomongin
apa tadi? Wah kayak Pak Heri apa kayak pamer kayak riak kayak iki sok-sokan nih. Ya misalnya gitu ya. Kok terus Pak Heri ora iso mangkat tenan? Takut soal yang dibilang orang riak tadi terus kemudian nggak jadi berangkat. Itu berarti setan berhasil gitu loh. Ya. Itu setan berhasil itu berarti. Ya, setan berhasil itu, ya. Ya. Masya Allah, ini mengajari kita ya, orang-orang yang katakanlah yes masih dalam kondisi awam itu, ya ini mudah-mudahan mendorong kita untuk gemar beramal ya, tanpa takut untuk dibilang riak tadi itu. Nah insya Allah kalau kita itu sudah terbiasa, itu ya kalau mungkin awal-awal oke lah kalau misalnya seandainya ada unsur riaknya betul, tapi itu kan paling kan sekali 2 kali. Masa tuh kemudian saben ke masjid riak terus kan yo orang mungkin ya. Makanya Nabi itu pernah menyatakan kalau ada orang kok ke masjid pagi sore ya, apa kata Nabi? Persaksikan bahwa dia orang yang beriman. Ya. Sebab tidak mungkin toh orang kok kemudian lalu munafik kok sepanjang hidup kan tidak mungkin, ya. Orang kok kepengen riak kok sepanjang hidup kan tidak mungkin. Ya. Gus Bos itu pernah cerita Mbah Bisri ya, itu dalam rangka untuk mendorong santri-santrinya itu untuk berani katakanlah berpidato, berani berceramah itu sampai mengatakan begini katanya, kata beliau itu ya. Mbah Bisri itu dulu kalau menyemangati santrinya itu, kowe kudu wani ngisi pengajian, kudu wani ceramah, kudu wani dakwah. Ya, wadene misalnya kok lagi pertama-pertama ada unsur-unsur ya ben dianggap orang jadi wah iki wis pinter, wis hebat ya. Terus kemudian menunggu dikepeloki orang itu wajar. Tapi nanti lama-lama kan sudah hilang, ya betul-betul insya Allah kemudian jadi ikhlas. Mosok sepanjang hidup kok kalau setiap ceramah minta ditepuk tangani orang itu kan ya aneh itu berarti itu. Ya, nggak waras namanya itu. Jadi kalau pertama-pertama di masjid pertama kok khawatir kok ya ben wae gitu. Ya. Jadi menarik itu cerita Gus Bos itu ya. Terkait dengan tadi itu Jangan tipu daya setan itu kemudian menang itu jangan. Ya. Uang itu memang maunya setan seperti itu. Ya. Ya. Jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu ya, jadi setan itu memang menggoda kita itu sedemikian rupa. Ya. Jadi mungkin tahap pertama ya, kowe rasa di masjid, ngono tok omongan itu, rasa di masjid, rasa sedekah, rasa ngaji, begitu gitu. Ya toh, gua apa dadak ngaji, gua apa dadak sedekah, gua apa dadak jamaah ya. Wong ning omah wae enak gitu. Ning anu wae uang duit oleh golek rekoso-rekoso kok mung disedekahke ya. Mungkin pertama hanya begitu gitu. Tapi lama-lama lu ternyata kok masih alah paling gue iki nak di masjid iki riya ya toh. Ora sah wae kowe nak di masjid riya ya padha wae ora tok ganjaran kok misalnya. Jadi percuma. Oh gitu. Jadi bertingkat-tingkat itu setan tuh oleh goda strateginya itu. Ya. Oleh karena itu sekali lagi intinya karena itu hanya tipu daya setan, maka kita harus betul-betul tahan uji, tahan diri, jangan sampai kemudian kita terjebak dengan tipu daya setan itu. Tapi bukan berarti lalu kemudian kita kemudian rela untuk terus riak terus-terusan enggak ya. Kalau suatu ketika riak yaitu wajar dong kita manusia, tapi kemudian tolong ya dari perkembangan yang terus dilakukan itu ya insya Allah lah lama-lama kemudian riak itu sudah tidak ada lagi. Lah yang mau diriakkan apa? Nek wis saben dina masjid riak sing diriake apa? Kan begitu toh ya. Kira-kira begitu. Ya, logikanya begitu, ya. Nah, ini yang masih lanjutan argumen yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi, wa dzalika yujibul bitalata allati hiya
aqsa gharadis syaitan, ya. Tadi yang sudah saya singgung tadi itu. Nah, kalau kita itu kok kemudian belum sampai begitu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, sampai dengan kalau ada orang yang tadi kepengen berbuat baik ya, kok kemudian lalu khawatir riya, lalu kemudian betul-betul tidak jadi, itu tidak baik, karena itu merupakan tipu daya setan ya. Karena memang sesungguhnya yang namanya mensucikan atau membebaskan perbuatan kita dari godaan setan sama sekali itu sulit ya. Nah, ini lanjutannya. Falau waqafna al-ibadata 'alal kamali ya la ta'azzara al-istighalu bi syai'in minal ibadati. Kalau kita itu kok menetapkan atau mensyaratkan ibadah itu harus sempurna, ya ini kata Imam Syafi'i. Kalau kita itu kok menetapkan ibadah harus sempurna, itu sulit kata Imam Syafi'i. Ini sikap Imam Syafi'i loh yang mengatakan begitu. Sulit ya, sulit. Ya. Sulit al-istighalu bisa ibadah. Ya, kita akhirnya sulit untuk bisa melakukan ibadah itu. Wong nyatanya memang ya hampir tidak mungkin itu untuk kemudian bisa sempurna betul itu. Ya pasti ada kurang-kurangnya, ada lemah-lemahnya, ya begitu. Ya. Nah, ini kayaknya mendorong kita ini, menguatkan kita untuk tetap ibadah ya, meskipun tuh ada yang kurang-kurang, ada yang bolong-bolong, ada yang apa, tetap harus jalan ibadah itu. Ya. Wadzalika yujibu al-bitalata allati hiya aqsa gharadis syaitan ya. Kalau kita kok menganggap bahwa ibadah itu harus sempurna ya. Yang seperti itu akhirnya ya kemudian mengakibatkan kita itu nganggur. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin sempurna toh. Nah, aku sholatku yo kita suara sempurna, mungkin ya begini-begini. Nah, sholat sisan sih. Nah, kalau seperti itu berarti sholat akhirnya nganggur akhirnya. Ya. Mau sedekah, waduh, aku paling sedekahmu ra ikhlas. Daripada ra ikhlas, wis sedekah ra ikhlas, ra itu ganjaran. Nek ora sedekah wae. Ya. Aku arep mau haji. Waduh, kalau haji aku gegek diomongi wong apa jenenge golek muka ya toh. Tur wis kadung bayar larang-larang. Lah nek ora diterima ngapain tewas metu duit akeh-akeh ya toh. Nek ora sah haji wae. Nah, kalau itu kemudian diikuti terus, akhirnya ibadah enggak? Yo blas ra ibadah ya. Akhirnya bitolah itu nganggur ora gelem ibadah sama sekali karena khawatir akibat-akibat yang kemudian dianggap riya dan segala macam tidak sempurna tadi itu. Ya. Jadi makanya ya sudah ya, makanya berbuat saja yang penting, ibadah saja yang penting. Kalau toh ada kekurangan, semoga kekurangan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita itu kan di antara doa-doa kita itu kan kalau terutama kalau Ramadan itu kan ya, jadi ya Allah terimalah puasaku, ibadahku ya, bacaan Quranku, sedekahku, sholatku dan segala macam itu ya, dan juga termasuk kekuranganku ya, kekurangan ketidaksempurnaan di dalam ibadah itu kita mohonkan untuk bisa diterima ya. Itu waduh nggak selesai ternyata, ya sudah ya, nggak selesai ya sudah. Ini sudah masuk Isya ya, sampai di sini saja dulu. Tolong diingatkan ya untuk makalah yang keberapa ini? Makalah yang ke-23 ini ternyata belum selesai dan memang masih ada satu alinea lagi ya yang harus kita bahas. Ya sudah, wong ini forum-forum kita ya, kalau tidak selesai ya nanti kita lanjutkan ya. Tidak harus dipaksakan ya. Baik ya, saya kira pengajian sampai di sini dulu. Ya, ini saya tandai wadzalika yujibul bitalata allati hiya aqsa gharadis syaitan ya. Nah, ini alinea ini belum selesai ya. Nanti masih ada satu alinea lagi. Baik.
Saya kira sampai di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.